Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok fakta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Hans, anggota GKI Gading Serpong, dengan Saudari Bella Vanessa, anggota GKI Gading Indah, pada hari Sabtu 4 November 2023 di GKI Gading Indah. Kemudian Saudara Albert Jekonia Effendi, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Ike Stefani Simanjuntak, anggota GKI Gading Indah, pada hari Sabtu 11 November 2023 di GKI Gading Indah. Tata cara dan masa aprobasi dapat dilihat pada waktu jemaat online. Sakramen Baptis Kudus Anak. Akan dilayankan Sakramen Baptis Kudus Anak pada hari Minggu 5 November 2023, yaitu minggu depan, pada Kebaktian Umum 2 yang akan dilayani oleh Pendeta Roni Nathanael MTH. Kebaktian emeritasi pendeta. Dengan penuh syukur dan sukacita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat-Nya akan dilaksanakan kebaktian emeritasi pendeta atas diri Pendeta Roni Nathanael MTH pada hari Senin 6 November 2023, jam 17 sampai selesai di Aula TKK Penabur. Majelis Jemaat juga mengundang Bapak Ibu Jemaat Simpatisan untuk menghadiri kebaktian emeritasi Pendeta Roni Nathanael hari Senin yang akan datang. Pemahaman Alkitab akan dilaksanakan secara hybrid pada hari Kamis 2 November 2023 jam 19.30 dengan tema Musa dan Israel di Gunung Sinai, yang akan dipimpin oleh Pendeta Setirabudi Prosuwito. Berikutnya, persidangan Majelis Jemaat diperluas PMJD. Merupakan sarana interaksi majelis jemaat dan jemaat untuk menyampaikan hasil kerja dan mendapatkan masukan bagi peningkatan pelayanan jemaat. Majelis jemaat mengundang seluruh jemaat untuk hadir pada PMJD yang akan diadakan pada hari Minggu 12 November 2023 jam 11 di GKI Gading Indah. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada waktu jemaat online. Demikian pokok waktu hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema mengasihi diri sendiri dan sesama akan dipimpin oleh Pendeta Daud Solihin dari GKI Kebonjati. Jemaat dipersilahkan untuk bersatu teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 9, 1-3. Selagi ada nafas
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Silahkan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin beberapa dari saudara sudah sangat mengenal saya. Dulu saya melayani di GKI Sunter dari tahun 1998 sampai 2000 berapa gitu, udah lupa. Lalu kemudian di Delima dan sekarang berkesempatan hari ini melayani di kebaktian GKI Gading Indah. Tema ibadah kita hari ini adalah mengasihi diri sendiri dan sesama. Dan di sini kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana hukum kasih, hukum Allah itulah yang menjadi pengatur, panduan, tetapi juga menjiwai seluruh hakikat kehidupan kita. Kita memuji nama Tuhan, inilah rumah kami. Firman Tuhan di dalam Mika 7 ayat 19 berkata demikian, kiranya Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa kami di dalam sorga, kami menghadap kehadirat-Mu dengan segala kerendahan hati dan penuh sesal dan malu, mengakui segala dosa yang telah kami perbuat selama ini, baik dosa kepada sesama, keluarga, masyarakat, bahkan dosa kepada Engkau yang Maha Kudus. Berilah kami kekuatan dan roh pengendalian diri, untuk tidak lagi melakukan dosa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Amat pasti gurun dosa dan celah, tak ku dapatkan air yang segar. Tetapi ku hampiri salib Golgota, ku dapat air hidup yang benar. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Segerlah air hidup dari Allahku, membuat hatiku terus bergema. Anugerah dan kemuliaan pun milikku, tetap ku puji Allah yang besar. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Pendosa tak inginkan kau ke Kalvari, di sana air telah berbuah terus. Bagimu air itu bebas diberi, jiwamu puas oleh penebus. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Saudara-saudara, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dari surat Efesus 1 ayat 7 dan 8 berbunyi, sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Dia di hatiku, Yesus selamatkanku. Ku puji juru selamatku, aku disucikannya. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan juru selamatku yang mati bagiku.
jiwaku. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Yesus yang paling mulia, Raja yang maha besar, kasih karunia dan rahmat dicurahkan padaku. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Kita akan berdoa karena kita akan menerima firman Tuhan. Kita mohon hikmat Allah menaungi kita semua. Mari kita berdoa. Lengkapilah dan sempurnakanlah ibadah kami dalam dan melalui firman-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau Tuhan bersabda maka akan ada penciptaan yang membaharui kehidupan kami. Kuasa-Mu yang bekerja di antara kami, baik pribadi lepas pribadi maupun sebagai persekutuan umat Tuhan yang terhimpun di dalam ibadah pagi hari ini. Karena itu Allah Bapa, dalam kerendahan hati kami berupaya untuk mau mencoba membuka hati, membuka telinga kami, membuka seluruh kehidupan kami. Tuhan isi melalui firman Tuhan, penuhi kami ya Tuhan, agar kami tak merasa kurang lagi ketika kami dipanggil oleh Tuhan untuk mengemban panggilan Kristus, mengabarkan Injil di tengah-tengah kehidupan keseharian kami, sebagai panggilan yang membaharui juga kehidupan, bukan hanya pribadi, bukan hanya gereja-Mu, tetapi juga kemanusiaan kami. Karena itu Allah Bapa, kiranya Roh Tuhan menolong kami, menuntun hikmat pengertian kami, agar kami menjadi lebih dewasa dalam melakukan firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Imamat 19 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 18. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap umat Israel dan katakan kepada mereka, hendaklah kamu kudus, sebab Aku, Tuhan Allahmu, kudus. Janganlah kamu berbuat curang di pengadilan, jangan memihak orang miskin atau terpengaruh oleh orang besar, tetapi engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi ke sana kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Engkau harus berterus terang menegur sesamamu dan tidak mendatangkan dosa atas dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Demikian sabda Tuhan.
setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh. Dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, kan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Tak begitu jalan orang fasik, seperti sekam ditiup angin, takkan tahan dalam penghakiman. Dikumpulkan orang benar, jalan orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Mendarat jalan orang fasik kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. 1 Tesalonika 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, sama seperti Allah telah menganggap kami layak sehingga Ia mempercayakan Injil kepada kami, demikianlah kami berbicara, bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Allah yang menguji hati kita. Karena seperti yang kamu ketahui, kami tidak pernah bermulut manis dan tidak pernah mempunyai maksud serakah yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar terhadap kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayat 46. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru,
Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah mengasihi diri sendiri dan sesama. Kita mungkin mengingat apa yang pernah diajarkan oleh Stephen Covey almarhum, everything begin in mind. Segala sesuatu yang kita lakukan sebetulnya bukan berasal secara otomatis atau refleks saja, tetapi juga dimulai berasal dari pikiran kita. Ketika kita ingin menciptakan dan membayangkan membuat kursi itu seperti apa? Kursi makan, kursi untuk santai dan sebagainya, itu dimulai dari pikiran kita dulu. Ya, detailnya gimana, baru kita minta tolong tukang kayu untuk membuatnya, atau kita kalau bisa sendiri ya boleh. Tapi semua itu awalnya di sini, saudara-saudara. Ya. Dan di sini banyak orang nggak tahu. Sama seperti di sini, di hati gitu ya. Karena masih tersembunyi di sini gitu. Ya. Dan karena itu saudara-saudara, perlu diperhatikan asupan pikiran-pikiran kita. Ya, ketika tema kita adalah mengasihi diri dan sesama, mikir, mengasihi itu seperti apa? Kasih itu seperti apa? Dan bagaimana kita bisa membuat diri kita mungkin menjadi orang-orang yang bisa berpikiran, punya ide-ide kreatif yang menghasilkan kasih. Apa kebaikan kasih? Kalau pikiran-pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang positif, pikiran-pikiran yang indah, dan kata Paulus kan begitu. Segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang indah, sesuatu yang benar, pikirkanlah semuanya itu. Dan ketika kita mulai dari pikiran yang demikian indah, demikian suci, demikian kudus, maka itu akan melahirkan sense dan juga action yang harusnya sesuai dengan pikiran kita, saudara. Dan karena itu ada teori yang coba dikemukakan oleh Matthew Ricard, seorang biksu Buddhis, dibantu oleh penerjemah Dalai Lama yang bernama Tanya Singer, seorang neuroscientist. Mereka bersama-sama membuat teori bahwa kalau seseorang tidak memiliki belas kasihan, maka warna otaknya jadi gelap. Aku nggak tahu, ini perlu dites dan tanya dulu sama seorang dokter neuro. Tetapi kata mereka begini, ya, ternyata otak kita itu ada warnanya. Ya, kalau kita punya pikiran gelap, pikiran yang negatif, pikiran benci, iri dan sebagainya, itu mempengaruhi warna otak juga, saudara. Saya tidak tahu dampaknya apakah itu menjadi sesuatu yang merugikan atau secara otak gitu ya, fisik otaknya, atau ya memang kegelapan itu terbawa terus sampai menghasilkan perbuatan yang gelap juga. Karena everything begin in mind. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau kita berpikiran yang indah, berpikiran yang baik, yang benar, wah otaknya pasti cemerlang. Otaknya pasti
cerah gitu ya. Cerah dan menyenangkan. Saudara-saudara, kita kembali pada firman Tuhan tentang hukum kasih. Sebetulnya inilah hukum Allah kan, yang Allah turunkan ketika manusia dalam diri orang-orang Israel itu bebas keluar dari Mesir, keluar dari masa kebodohan, keluar dari penyiksaan, keluar dari perbudakan, pada sebuah kebebasan, kemerdekaan. Tetapi apakah bebas dan merdeka itu sebebas-bebasnya? Dan Tuhan sangat memperhatikan, gak bisa sebebas-bebasnya, tanpa ukuran, tanpa kendali, tanpa spirit yang bisa mengatur kehidupan kebersamaan mereka. Maka turunlah hukum Taurat, hukum dari Allah itu. Tetapi yang menarik adalah hukum Allah itu ternyata berkembang demikian besar, ditafsirkan, diajarkan sampai menjadi hukum-hukum yang sangat detail dan kecil-kecil. Hukum yang terutama tentang kasih ke Allah, kasih kepada sesama dan kepada diri sendiri sebagai hukum yang terutama, ternyata menjadi hukum yang tidak membebaskan, menjadi hukum yang mengikat, beban. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 5, Yesus mengganti kata kekuatan dengan kata segenap akal budimu. Ya. Mengasihi dengan segenap akal budimu. Jadi kembali lagi dari sini. Kembali lagi in mind. Bukan power, yang bisa juga ada kuasa pengertiannya di situ. Tetapi mulainya dulu dari sini. Dari niat baik, dari akal budi yang baik. Mengasihi Allah itu memang tulus-tulus, mengasihi karena Dia adalah Tuhan. Kasih sebagai ungkapan beriman kepada Yesus Kristus itu perlu ditunjukkan di dalam akal budi kita. Sehingga pelaksanaannya, perbuatannya, actionnya harusnya sejalan dengan hakikat hukum yang terutama itu. Pendeta Eka Dharmaputra almarhum mengatakan seperti ini. Prinsip yang semula dimaksudkan sebagai berita pembebasan, hak beristirahat bagi para budak, hewan dan kaum pendatang. Ya kalau mengingat bahasa-bahasa ini kan konotasinya, ya ini cocok dengan umat Israel gitu ya. Umat Yahudi. Tetapi pada waktu itu diutak-utik sedemikian rupa sehingga lambat laun berubah sifat menjadi aturan-aturan yang mencekik. Hormatilah hari Sabat. Itulah hari perhentian di mana Tuhan pada hari Sabat menguduskan pekerjaannya. Tafsirannya macam-macam. Ayat-ayat yang detailnya. Salah satunya tentang bagaimana dalam rangka hari Sabat nggak boleh kerja. Dan gimana nggak boleh kerja kalau lapar? Nggak boleh kerja kalau melakukan sesuatu kalau Yesus mengatakan ada anak kecemplung ke sumur. Hari Sabat nggak boleh nolongin. Nunggu mesti jam 3 sore baru lepas 1 hari lagi gitu ya. Nah anak ini gimana? Berdoa, iya sih doa gitu. Doa dan bekerja. Nah ini yang soal bekerjanya nggak bisa. Ya. Dan bukankah peristiwa hari Sabat, pertempuran
Gaza itu dimanfaatkan dengan ya. Dan saudara-saudara, hukum yang demikian indah, yang demikian agung, hukum kasih yang demikian membebaskan, menolong orang, memampukan orang berkreasi, memampukan orang untuk bisa menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kemudian dengan aturan-aturan, ajaran-ajaran ahli Taurat itu menjadi hukum yang membebankan. Tapi yang namanya yang ngajarin kan orang-orang yang ngerti dari bait Allah. Hidupnya selalu berkaitan dengan hukum Taurat, yang mestinya ya udahlah kita tunduk saja. Mungkin pemahaman umat pada waktu seperti itu. Dan Yesus membuka selubung hukum Taurat yang membebankan ini, mengembalikan kembali hakikat hukum menjadi hukum kasih. Kasih kepada Allah sama dengan kasih pada diri sendiri dan kasih kepada sesama. Dengan demikian saudara-saudara, kasih ini adalah kasih ilahi yang juga kasih yang manusiawi. Dan sangat jelas ini terpusat perhatiannya, fokusnya kepada Yesus Kristus. Kasih Allah dan juga kasih manusiawi. Dalam setiap apa Yesus lakukan, kita melihat bukan hanya manusia Yesus, tapi Dia, Bapa juga bekerja di dalam Yesus. Jadi jangan remehkan, jangan kita memandang rendah setiap perbuatan-perbuatan baik, setiap perbuatan-perbuatan kasih yang membebaskan orang, yang mengangkat derajat orang dari kesusahan mereka. Divine itu. Punya nilai ilahi itu. Tidak tahu, beberapa tahun lalu saya mengenal GKI Gading Indah. Bidang kespelnya luar biasa. Ya. Waktu saya masih aktif di Jakarta, luar biasa. Dan tentu saja itu dari gereja, di mana diajarkan nilai-nilai tentang kasih kepada sesama. Divine itu. Dan apakah kita menghargai itu? Perbuatan yang kita berikan kepada sesama itu betul-betul merupakan sebuah pengorbanan kasih Allah yang kita bawa. Gitu. Nah, karena fokus kita adalah sekarang pada kasih, mengasihi diri sendiri dan sesama, maka kita perlu juga lebih mulai dari diri sendiri. Mengasihi diri sendiri. Saudara. Protestan agak kurang memahami teologi tubuh. Tetapi Katolik lebih banyak mendalami teologi tubuh. Tubuh ini siapa yang punya? Nah itu kita bertanya. Apakah saudara-saudara mengasihi tubuh saudara? Merawat tubuh saudara? Ya Pak, saya merawat tubuh saya dengan mengasihi diri dengan healing, kata orang. Arti kata healing sebetulnya pemulihan, penyembuhan gitu ya. Apa yang sakit sih? Kok jalan-jalan nih happy gitu loh.
Ya, kecuali kalau saya perawatan ke Penang itu kontrol sekaligus rekreasi gitu ya. Ya jalan-jalan tetapi juga penyembuhan. Tapi ini maksudkan begitu kan? Rasanya suntuk, rasanya sumpek banget kehidupan di Jakarta ini gitu ya. Oke, kita healing deh. Media sosial kita penuh dengan foto-foto. Ya kan? Healing. Tetapi apakah healing ini sekedar jalan-jalan? Atau memang saudara dan saya pakai ini untuk memang memulihkan, refreshing dalam pengertian sesungguhnya. Bukan soal ngabisin berapa puluh juta, jutaan dan sebagainya, tetapi harganya itu sesuai enggak dengan pemulihan dalam diri. Gitu ya. Ke puncak. Kemana? Jalan-jalan, healing. Healing, capek kan di sana mah. Macet gitu ya. Apakah healing pulangnya juga harus turun lagi masuk Jakarta macet juga. Besoknya harus kerja lagi. Apakah itu healing? Dalam pengertian sesungguhnya. Apakah itu mengasihi diri sendiri? Atau malah merusak? Nah ini serius. Lebih serius. Ya. Katanya beberapa penyakit datang karena kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Gitu kan? Baiklah, apakah kita suka memberi pengampunan dibanding penyesalan kita? Kalau saudara-saudara mengasihi diri sendiri, maka saudara perlu menyayangi perasaan saudara juga. Perasaan batin saudara juga, emosi saudara juga. Dan nilai diri kita. Memberi diri pengetahuan dan keterampilan itu juga bagian dari mengasihi diri sendiri. Ayo belajar, malas. Ya saya prihatin dengan beberapa anak-anak kecil yang punya kecenderungan menderita satu penyakit, saya lupa namanya. Tetapi katanya anak-anak itu terlalu banyak menatap layar handphone, layar tab dan sebagainya gitu ya. Apakah itu pengetahuan yang diajarkan kepada mereka? Tentunya bukan sepertinya ya. Itu pengalihan. Pengalihan dari rasa sibuk kita dan tidak mau diganggu anak. Ini kasih aja. Tetapi dalam tingkat yang lebih dalam saudara-saudara, jangan capek belajar. Belajar itu seumur hidup. Ya. Belajarlah untuk memberi diri pada diri kita pengetahuan dan keterampilan. Ya, komisi dewasa gitu ya, gereja suka kan demo apa gitu kan, keterampilan, pengetahuan. Ini bagian dari pelayanan gereja juga, membuat jemaat mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, contohnya. Dan seterusnya. Nah, saya tidak mengkampanyekan warna partai-partai, saudara. Tetapi kami di rumah lagi diskusi, saya dengan Bu Esther. Ini warna rumah kita warna apa yang cocok gitu ya. Warna yang bisa memberi nuansa cerah, suasana yang wah indah gitu ya, tenang di rumah gitu ya. Katanya ada warna-warna tertentu juga yang memberikan nuansa-nuansa yang positif, nuansa-nuansa yang menyegarkan, yang indah. Tetapi juga ada nuansa-nuansa yang tidak indah.
katanya warna putih itu malah bikin stres, saudara. Yang sayangnya itu banyak di sekolah-sekolah. Warna putih. Iya. Jadi sekolah itu bikin stres. Karena apa? Karena warna temboknya. Tetapi ini jangan ditiru, saudara. Ini bukan cara mengasihi diri sendiri. Ini cara untuk membuat otak kita warnanya gelap. Tipis banget antara mengasihi diri sendiri dengan apa itu? Egosentris, individualis. Oleh karena itu saudara, sebagaimana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam surat Tesalonika, sebaliknya kami berlaku ramah. Beberapa tahun yang lalu, beberapa waktu yang lalu, hospitality menjadi sebuah kata kunci dari persidangan-persidangan gerejawi di lingkup sinode. Ya. Jangan menganggap seorang dengan sesama itu sebagai orang asing. Bahkan dalam tradisi perjanjian lama, orang-orang di Israel itu harus terbiasa untuk menerima orang-orang asing yang sedang dalam perjalanan bersama-sama, rutenya bareng-bareng dengan mereka. Ayolah ikut bareng, makan bareng, tinggal bareng. Orang asing itu tidak enak jadi orang asing, ya saudara. Tapi ketika diperlakukan ramah, waduh, mereka merasa ada teman. Saya tidak sendiri dalam perjalanan ini. Thomas Kempis, seorang bapak gereja, dalam bukunya Imago Dei, mengatakan barang siapa mempunyai cinta kasih yang sebenarnya dan yang sempurna dalam segala hal, ia tidak akan mencari dirinya sendiri. Harapannya tidak lain kecuali agar Tuhan di mana-mana dan dalam segala hal dimuliakan. Karena apa yang ada dalam diri dan dimulai dari diri sendiri, itu juga akan terpancar keluar. Ketika saudara mengasihi diri sendiri, saudara juga akan mengasihi sesama saudara, karena saudara tahu nilai kasih itu divine. Tuhan mengajarkan, tetapi Tuhan melakukan juga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa kini, masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam raja maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup kekal. Amin. Mari berdoa. Sebagai wujud nyata dari pengakuan pada khotbah firman-Mu ini, ya Tuhan, kami mendoakan bukan hanya diri sendiri, tetapi mendoakan sesama kami, siapapun mereka, tetapi mereka memerlukan pertolongan Tuhan.
Mereka membutuhkan keselamatan-Mu di dalam kehidupan mereka. Dalam berbagai wujud keselamatan Allah yang memerdekakan kehidupan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang dalam masa-masa perawatan dan pemulihan. Pak Bambang Kristanto, Pak Hari Dwi Yoga, Ibu Suciwati, Bapak Andi Hamdono, Ibu Damayanti. Kami percaya Tuhan bahwa mereka mempunyai pengharapan. Mereka berdoa. Kami menggabungkan, kami ikut serta di dalam doa mereka. Kiranya Tuhan menolong, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Agar mereka tahu bahwa itulah tanda-tanda dari penyertaan Tuhan di dalam masa-masa pemulihan dan pengobatan mereka. Kami juga ingin mendoakan untuk persiapan pernikahan tanggal 4 November dalam diri Hans dan Bella Vanessa. Kiranya Tuhan yang menolong agar anak-anak kami ini boleh menyiapkan diri mereka dengan baik. Sehingga persiapan-persiapan yang baik juga dilakukan di dalam keadaan damai, dalam keadaan sejahtera. Tuhan juga yang menolong agar persiapan gereja di dalam melakukan ibadah, peneguhan, pemberkatan pernikahan ini juga boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja kami, yaitu masa-masa pencalonan penatua. Tuhan yang menolong sehingga umat-Mu di sini dimampukan untuk bisa memilih mereka yang sudah dan menyiapkan dirinya untuk bisa melayani Tuhan, memimpin umat Tuhan di dalam mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui gereja-Mu di sini. Kami berdoa untuk rencana kebaktian Sakramen Baptis anak tanggal 5 November. Kami berdoa juga untuk rencana kebaktian emeritasi Pendeta Roni Nathanael tanggal 6 November. Tuhan yang menolong agar beberapa peristiwa gerejawi yang baik ini juga boleh disiapkan dengan baik. Dan pada pelaksanaannya kami juga boleh mendapatkan pekerjaan-pekerjaan Allah yang maha baik boleh dilakukan, dijalani, dan menghasilkan kegembiraan dan sukacita karena Tuhan yang menolong persiapan dan pelaksanaannya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam pergumulan pemulihan ekonomi, keadilan sosial, situasi politik dan persiapan pemilu 2024. Tuhan menolong. Bukan saja 14 Februari itu hari Valentine, hari kasih sayang. Tetapi hari itu adalah hari Rabu Abu. Hari di mana umat-Mu juga mengingat masa-masa penderitaan Kristus. Dan tolong kami untuk bisa membagi waktu, melakukan hak kewajiban kami, tetapi juga mengikuti ibadah dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk perdamaian dunia, perang Ukraina, Rusia, Israel, Palestina, juga konflik-konflik daerah. Tuhan, kami rindu bahwa bumi ini terus-menerus mengalami damai Tuhan.
Karena itu ya Tuhan, bukan saja kami berdoa, tetapi biarlah kami juga mulai melakukan kegiatan-kegiatan pendamaian di antara kami, tengah-tengah kepelbagaian suku, bangsa, dan bahasa, juga agama yang ada. Bapa, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan pada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan kepadamu dengan sukarela dan sukacita. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terbeli. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat.
Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Yalah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami ucap syukur ya Bapa. Tidak henti-hentinya rasa syukur kami kepadamu atas berkat yang kami terima dalam kehidupan kami sehari demi sehari. Berkat-Mu ini bukan hanya berupa materi, tapi berupa matahari yang bersinar tiap hari, bunga yang harum yang kami hirup, dan juga keluarga yang begitu sukacita menyambut kami semua bersama. Dan juga teman-teman, saudara-saudara semua di tempat ini, kami mengucap syukur ya Bapa. Semuanya itu adalah berkat dari karunia-Mu saja. Dan juga pada pagi hari ini kami mengucap syukur boleh memberikan sedikit dari apa yang kami terima dalam kehidupan kami untuk dipersembahkan kepada gereja-Mu, untuk dikelola, untuk persembahan dan juga kegiatan di gereja ini dan juga kegiatan di luar sana. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Haleluya.